Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkirah wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila huda wa dalal khair ibtigha' amradatillah wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita lanjutkan istiqamah kita dalam kajian Sabtu pagi, lebih dahulu kita kirimkan Fatihah doa terkhusus untuk keluarga Bapak Mardianto. Bapak Mardianto setelah keluarganya yang merupakan saudara dari Mas Multazam yang telah berangkat umroh. Mudah-mudahan semua amal-amalnya makbulah, ziarah makbulah. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan pulang pergi, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat doa-doanya diterima oleh Allah SWT. Ala dunia wal dunia bisyarih ila darajat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua juga segera dipanggil oleh Rasulullah SAW, bisa berziarah ke Rasulullah SAW, melaksanakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dalam kajian kitab Nasaih Dunia karya Imam Ibnu Syahab Qudsil Badal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nafa'anallahu bi bidarain. Amin. Mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita mendapatkan barokah ilmu-ilmu dan sir dari Imam Haddad. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan dari pelajaran yang lalu, yaitu pentingnya menjaga, melazimi, memperhatikan salat Jum'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Baik orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju dzikrillah, menyambut, berniat, besar dengan hati, berjalan, beramal menuju dzikrillah, meninggalkan jual beli, dan itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian semua melakukan. Summa innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman wa yasma'una kalam Allah Ta'ala wa kalam Rasulih yatakhallafuna 'anil jum'ati bighairi udrin. Kemudian sesungguhnya kamu mendapati orang-orang, melihat sekelompok orang-orang yang mereka meninggal, yang mereka mengaku Islam, iman, mendengar kalam Allah, mendengar kalam Rasulullah SAW, namun mereka meninggalkan Jumat dengan tanpa udzur atau dengan udzur yang fasid, yang tidak benar, yang rusak. Meninggalkan Jumat dengan tanpa udzur atau meninggalkan Jumat dengan alasan udzur yang tidak dibenarkan. La yasiru kaunuhu udran indallah wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana udzur tersebut tidaklah sah
tidak dibenarkan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW, yang bisa menggugurkan fardu-fardu yang dilazimkan, diwajibkan. Jadi ada orang-orang itu KTP-nya Islam jelas, Muslim, agama Islam, mendengar kalam Allah, dia dengar Al-Quran, dia dengar kalam Rasulullah SAW, tapi meninggalkan Jumat dengan tanpa udur atau dengan udur-udur yang tidak bisa dibenarkan. Sakit sariawan, udur Jumat. Sakit masuk angin, udur Jumat. Kalau masuk angin, tinggal kasih tolak angin, selesai. Kalau hujan, ada payung. Jauh ada kendaraan, ada sepeda motor, ada mobil. Tapi dia membuat udur-udur yang tidak dibenarkan. Apalagi cuma udur sekedar sakit hati, membuat dia tidak menghadiri Jumat. Wah, ini orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia benar-benar melalaikan daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Laqad asrafna an al-udur al-murakhis fi tarkil jum'ah walladzi la yumkinu al-udur ma'ahu. Dan benar-benar telah kita pelajari sesungguhnya udur yang memperbolehkan dalam meninggalkan jamaah, yaitu yang tidak memungkinkan hadir bersamanya, udur yang benar-benar menghalanginya. Ini dalam urusan jamaah kita pelajari yang lalu, pelajaran kajian-kajian yang lalu, bahwasanya untuk meninggalkan jamaah saja tidak ada udur, alasan-alasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk sahabat-sahabat meninggalkan jamaah. Wa in amkana fa bi masyaqqatin syadidatin la yasulu ihtimaluha. Walaupun memungkinkan dengan keberatan yang sangat, yang tidak mudah untuk mengembannya, sekalipun udurnya sudah termasuk sangat sulit sekali. Contohnya kejadian yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, seorang sahabat yang dia keadaannya buta, Ibn Ummi Maktum, keadaannya buta, tidak ada yang menuntun mengantarkan ke masjid. Bagaimana dia mau ke masjid? Apalagi sudah di keadaannya buta, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mengantarkan. Keadaan di jalan kota Madinah saat itu banyak hewan liar, sejenis kalajengking, ular. Nah, ini berbahaya. Izin kepada Rasulullah SAW. Lalu tidak lama setelah Rasulullah SAW mengiyakan, tiba-tiba dipanggil lagi Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini. Apakah kamu, kata Rasulullah, apakah kamu mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Iya, ya Rasulullah, dengar. Maka jawab, sambut. Ini keadaannya buta, tidak ada yang mengantar. Jalanannya ada hewan-hewan yang buas, yang liar. Tidak diberikan alasan untuk meninggalkan jamaah. Dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sambut. Ini kata Nabi SAW. Berarti udzur yang lain jauh di bawahnya ini jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah. Bagaimana Rasulullah SAW pelajaran yang lalu mengajarkan sangat luar biasa. Rasulullah mengancam, yakni memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan jamaah, salat berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ayo memerintahkan orang untuk mengimami salat berjamaah, dikumandangkan adzan iqamah. Lalu Rasulullah SAW membawa kayu-kayu bakar. Rasulullah SAW berjalan keluar ke rumah-rumah. Siapa-siapa yang itu di rumahnya tidak ikut mengerjakan berjamaah, aku ingin bakar rumahnya.
peringatan keras ya. Insya Allah kalau dipraktekkan rumah-rumah di kampung kita ini, insya Allah kobongan semua ini. Ini luar biasa Rasulullah SAW dalam jamaah, dalam berjamaah. Kita lihat sangat perhatiannya Rasulullah SAW dalam al-jamaah, salat berjamaah. Wahada fil jum'ah aula, apalagi di dalam jum'ah aula, lebih utama, lebih keterlaluan kalau orang meninggalkan jum'ah. Itu al-jamaah, fardu kifayah dalam pendapat sunnah muakkadah. Harus dalam satu kampung, satu desa harus ada satu jamaah di masjid. Kalau tidak ada satu kampung, tidak ada jamaah di masjid, sekiranya nampak si habis itu tidak ada, maka bisa kena dosa satu kampung gitu. Tapi kalau ada, bisa menggugurkan kepada yang lain. Ada pendapat fardu kifayah, ada pendapat sunnah muakkadah. Dalam al-jamaah Rasulullah demikian perhatiannya. Kalau al-jum'ah semua sepakat fardu ain. Fardu ain wajib. Jadi ajib kalau orang meninggalkan Jum'ah karena sebab alasan-alasan kesibukan yang lain, apalagi cuma urusan uang, urusan pekerjaan, sampai udur meninggalkan Jumat, apalagi waliyadzubillah sampai 2 kali 3 kali. Hati-hati, Rasulullah SAW mengancam, Rasulullah memberi peringatan keras. Wala fala yatakhallafu an hadiri udrin sahih illa munafiqun murtab, tidak meninggalkan daripada Jumat dengan tanpa udzur sahih kecuali munafiqun murtab, adalah orang-orang yang munafik. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man taraka thalatha jum'ain min ghairi udrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat dengan tanpa udzur, maka Allah akan menutup hatinya, menstempel hatinya menjadi orang-orang yang munafik. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan Allah untuk selalu diberikan taufik hidayah untuk beramal soleh, mengerjakan al-jum'ah dan jamaah. Amin ya rabbal alamin. Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki tidak ada udzur, tidak ada alasan membuat udzur-udzur yang tidak dibenarkan dalam syariat untuk meninggalkan Jumat. Tapi bagi perempuan bisa lebih utama salat ada di rumahnya. Lebih utama bagi perempuan salat ada di rumahnya. Kalau bisa bagi perempuan-perempuan itu ketika Jumat dikerjakan, dikumandangkan di rumahnya juga mengerjakan sholat zuhur berjamaah dengan mungkin anaknya, dengan keluarganya yang ada di rumahnya. Kalau bisa, apalagi sekarang ada khutbah terdengar di luar, ada dalam khutbah. Kalau bisa televisi atau musik atau apapun yang rame-rame dimatikan semuanya. Hormati Jumat, muliakan Jumat. Maka tidaklah meninggalkan Jumat ini dengan udzur dan dengan tanpa udzur yang sahih, kecuali itu merupakan orang yang munafikun murtab, munafik yang penuh keraguan. Qad akhta'al haqqa was-shawab, yang benar-benar telah melenceng daripada al-haq, melenceng daripada kebenaran. Wa kharajat min qalbi anwaru ta'dil lillahil azim, dan telah keluar dari hatinya cahaya-cahaya ta'zim, memuliakan kepada Allah yang maha agung. Berarti di hatinya sudah tidak ada lagi ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah dia menyepelekan, tidak memperhatikan Jum'ah. Berarti sudah tidak ada memuliakan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada memuliakan kepada, menunaikan kepada hak rububiyatihi allati la izza lil abdi wala syarafa lahu wala sa'adata wala fala fid dunya wal akhirah illa bil qiyam biha. Dia berarti hamba yang tidak
memenuhi, tidak memuliakan, tidak menghormati hak Tuhannya Allah SWT, yang mana padahal tidaklah bisa ada kemuliaan untuk hamba, tidaklah bisa keagungan, keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk hamba kecuali harus al-qiyam biha, mendirikan, mengerjakan Jumat. Kewajiban ini. Kita kepingin selamat, kepingin senang, kepingin bahagia, kepingin beruntung, ya salah satunya ya harus mengerjakan Jumat. Tidak boleh meninggalkan Jumat. Hati-hati, jangan dijadikan alasan urusan apapun, urusan dunia. Hati-hati, yang petani hati-hati, yang pedagang, yang sales hati-hati. Kalau bisa, kalau hari Jumat dimulainya perdagangan kalau bisa setelah Jumat. Kata ulama, kalau orang berdagang berjual beli setelah Jumat, maka akan diberikan berkah 70 kali. Akan diberikan keberkahan 70 kali. Orang yang berdagang berjual beli setelah Jumat. Kalau bisa sebelum Jumat, sibukkan dengan urusan-urusan ibadah, dengan urusan-urusan ibadah. Ke masjid, kalau bisa berpagi-pagi, kalau bisa di waktu yang awal, seperti sedekah onta yang mahal. Kalau tidak bisa, mungkin agak siangan, barangkali jam 10-an itu bisa seperti sedekah kambing. Kalau bisa agak munduran lagi, kalau bisa tidak bisa agak munduran lagi, seperti sedekah apa itu, ayam ya, seperti sedekah ayam, menurun sudah. Kalau tidak bisa mungkin masih ada urusan-urusan mungkin ya, mengajari anak-anaknya di rumah ya, mundur lagi, seperti sedekah ayam puyuh, buru pikir. Kalau memang masih sibuk ya, sibuk dan lain sebagainya, mungkin masih ruwet-ruwet urusannya, mungkin sama keluarganya masih repot, ya jangan diundurkan, tidak. Seperti sedekah telur kita itu, waktu adzan datang itu seperti sedekah telur ya. Kalau bisa jangan sudah pakai urusan-urusan sibuk yang lain, sudah itu paling terakhir itu sedekah telur. Apa mau sedekah apa lagi? Sudah telur ini sudah paling pengiritan sudah 2.000 2.500. Mau sedekah apa lagi? Sudah terakhir ini. Masya Allah. Tinggalkan. Kalau setelah selesai Jumat silakan berjual beli. Insya Allah di situ kata ulama akan diberikan keberkahan 70 kali. Tidaklah bisa orang itu mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan kecuali dengan mengerjakan Jumat, kewajiban. Jumat ini luar biasa, kehormatannya, kewajibannya sangat besar. Jangan kita remehkan. Wal mulazamati laha wal mudawamah 'alaiha. Terus-menerus melazimi, mengerjakan, selalu memperhatikan Jumat. Kalau bisa lebih semangat untuk urusan akhirat, ibadat dalam Jum'ah, sambut niat, geset, beramal, bergerak, berjalan. Kalau bisa jalan kaki lebih utama. Balla najata wa la salamata lahu min adabillah wa sukhtilillah min qiyam biha wa muhafalati 'alaiha. Bahkan tidak ada keselamatan baginya daripada adab Allah dan murkanya kecuali harus mengerjakan. Jumat ini harus mengerjakan, harus dijaga. Kalau ingin selamat, ingin beruntung, tidak ada jalan kecuali harus mengerjakan daripada al-wajibat. Di antaranya adalah al-Jum'ah. Fandur kaifa yasadu hadzal 'abdu su' fi sa'adati nafsi wa falahi thumma la yubali bi khusraniha wa halakiha hatta yatruka hududallah wa ma awjaba min fara'idih. Maka perhatikanlah bagaimana seorang hamba yang zuhud, hamba yang buruk. Zuhud dia, zuhud dalam urusan dunia, zuhud dalam untuk
demi kesenangan dirinya, keberuntungannya, kebahagiaannya di dunia. Tapi dia tidak mau berusaha untuk urusan akhiratnya. Dia tidak peduli kerugian, kehancurannya untuk urusan akhiratnya sampai dia meninggalkan hak-hak Allah. Masya Allah, dia rela pengiritan, nabung, usaha, kerja keras, tekun. Dia punya rumah, biar bisa beli kendaraan, mobil yang bagus. Tapi saking pengiritannya, saking usahanya, tekunnya, kerjanya, sampai tidak sempat sholat Jumat. Tidak sempat sholat Jumat, Masya Allah. Sampai meninggalkan hak-haknya Allah, Masya Allah. Padahal dia semuanya akan meninggalkan apa yang dia miliki seluruhnya di dunia. Yang dibawa adalah sholat, terutama as-sholat. Bagaimana dia selamat kalau dia meninggalkan as-sholat, meninggalkan al-jum'ah? Sedangkan dunia semuanya akan ditinggal olehnya dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nas'alullah al-afiyah wassalamah wa na'udzu bihi min darki syaitan wa su'il qada. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah. Kita minta kepada Allah al-afiyah wassalamah, dan kita berlindung daripada kecelakaan, kehinaan, daripada meninggalkan Jumat dan sholawat dan jamaah. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Mudah-mudahan selalu diberi taufik hidayah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tsumma i'lam anna al-hudur ila al-jum'ah ma'al udri sahih alladhi yumkinu al-hudur ma'ahu afdal. Lalu ketahuilah sesungguhnya hadir untuk mendatangi Jumat, mengerjakan Jumat bersamaan ada udzur yang sahih yang tidak memungkinkan hadir dengan adanya udzur itu lebih utama, lebih afdal. Kalau misalkan ada orang yang sakit, benar-benar sakit, tidak bisa berjalan, dia keadaannya sangat lemah, tua renta, kalau misalnya yang menuntut tidak ada, misalnya udzur benar tidak bisa mendatangi Jumat, tapi dia memaksakan untuk tetap hadir Jumat, itu lebih utama baginya, pahalanya lebih besar orang tersebut. Ini hak orang yang seperti ini memperhatikan Jumat, walaupun udzur yang dibenarkan dia bisa meninggalkan Jumat, tapi dia tetap memaksa untuk mengerjakannya. Ini lebih utama dan menunjukkan daripada orang yang berbuat seperti ini ala kamali ta'dilillah, kesempurnaannya dirinya dalam bertakdim memuliakan kepada Allah, wali hukukihi, dan untuk sempurnanya dia dalam menyampaikan hak-haknya Allah. Ini berarti orang-orang yang luar biasa. Sama halnya subuh, enak-enaknya tidur, nikmat-nikmatnya tidur, bangun dia dingin, wudhu, bersigap langsung ke masjid ngajar subuh berjamaah. Keadaannya sakit, tidak sehat, memaksakan harus berangkat berjamaah. Yang seperti ini menunjukkan lebih takdim kepada Allah, lebih memenuhi kepada hak-haknya Allah. Wa ala zaman rabbina indallahi min thawabi wa shiddatir rahmati min sudri qabi, dan menunjukkan dia ini sempurnanya dirinya senang kepada apa-apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pahala-pahala, daripada urusan akhiratnya, dan menunjukkan dia ini adalah orang yang sangat takut daripada murkanya Allah, daripada amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang berarti kualitas takwanya lebih tinggi. Jadi lebih memuliakan kepada Allah, lebih memberi keutamaan. Masya Allah. Semoga kita semua diberi taufik hidayah, selalu istiqomah dalam beramal soleh, terutama dalam sholat jamaah dan al-jum'ah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud
المعبود في كل مكان. والمسلمين أجمعين ربي اسمع فدا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه على لطف سربي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.